Pernah nggak kamu ngerasa dunia ini terlalu kejam buat hati yang tulus sepertimu? Kamu bangun pagi dengan mata sembab, tetap tersenyum ke semua orang, padahal hatimu sudah nggak karuan. Senyummu palsu, tapi kamu sudah terlalu capek untuk jujur, karena kamu tahu, jujur pun nggak akan ada yang mengerti. Lucu ya, orang yang kamu bela-belain, yang kamu temani di masa-masa tergelapnya, akhirnya jadi orang yang menusukmu paling dalam. Dan sakitnya itu bukan cuma karena ditusuk, tapi karena kamu gak pernah nyangka dialah yang pertama menusukmu dari belakang. Aku gak butuh musuh, karena ternyata teman sendiri cukup untuk menghancurkanmu. Aku pernah jadi orang yang percaya bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Bahwa ketika kamu tulus sama orang lain, mereka akan jaga perasaanmu sebaik kamu jaga mereka. Tapi kenyataannya apa? Yang paling bikin hancur itu bukan musuh, tapi orang yang kamu sayangi, orang yang kamu doakan diam-diam tiap malam, orang yang kamu bela, padahal kamu sendiri diserang dari segala arah. Mereka bukan cuma pergi, tapi pergi sambil ngerusak semua yang pernah kamu bangun. Citra dirimu, harga dirimu, bahkan cara kamu percaya pada manusia. Dan yang lebih menyakitkan dari dikhianati adalah ketika kamu dipaksa diam, sementara mereka bebas bercerita versi mereka ke dunia. Sementara kamu hanya bisa menahan napas dan menelan luka. Tapi kamu tahu apa yang lebih dalam dari luka itu? Keputusan untuk tetap bertahan, meski nggak ada yang tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Dan itulah titik baliknya. Aku sudah terlalu capek marah, terlalu lelah menyimpan benci, terlalu hancur untuk peduli siapa yang menang dan siapa yang salah. Aku akhirnya bertanya pada diriku sendiri, apakah benar aku harus jadi seperti mereka? Haruskah aku juga membalas agar aku tidak terlihat lemah? Tapi hatiku pelan-pelan menjawab, tidak, aku tidak perlu membalas. Aku hanya perlu berubah. Disinilah aku ketemu stoikisme. Bukan karena aku sedang belajar filsafat, tapi karena aku sedang mencari alasan untuk tetap waras di dunia yang rasanya semakin kejam. Filosofi ini nggak ngajarin aku cara menang debat, tapi ngajarin cara menang atas diriku sendiri. Ngajarin aku untuk bertanya, apa yang bisa aku kendalikan dan apa yang harus aku lepaskan. Dan pelan-pelan aku mulai lepaskan semua yang bukan milikku. Ekspektasi, harapan palsu, amarah yang kubela-belain sebagai bentuk keadilan. Bahkan rasa ingin dimengerti, itu pun aku relakan. Karena aku sadar, gak semua orang bisa melihat luka yang kamu tahan dengan diam. Dan itu bukan salahmu. Stoikisme ngajarin aku bahwa diam bukan tanda kalah, tapi tanda kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu seringkali sunyi. Orang lain boleh mengira kamu jatuh, tapi kamu tahu kamu sedang bertapa dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu kembali muncul ke permukaan dengan ketenangan yang gak bisa dijelaskan, dengan senyum yang tidak lagi butuh pembelaan, dengan langkah yang lebih tegap dan mata yang lebih tenang, mereka tidak akan tahu betapa panjang perjalanan yang kamu tempuh dari titik paling gelap sampai ke cahaya yang kamu temukan sendiri. Aku tahu kamu marah, aku juga pernah. Rasanya ingin semua orang tahu bahwa kamu yang benar. Ingin mereka minta maaf. Ingin mereka sadar betapa dalam mereka melukaimu. Tapi semakin aku kejar itu semua, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Karena dendam adalah beban. Kamu pikir itu pegangan, padahal itu batu yang menarikmu untuk tenggelam. Dan melepaskan itu bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa beberapa luka memang tidak akan pernah mendapat penjelasan, tapi bukan berarti kamu tidak bisa untuk sembuh. Karena penyembuhan itu bukan soal waktu,
tapi keputusan. Dan aku memutuskan untuk sembuh, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk hidup untuk lebih damai. Kamu ingin membalas, itu wajar, tapi tahu nggak? Membalas cuma bikin kamu jadi cermin dari orang yang menyakitimu. Kamu bisa lebih dari itu, lebih besar, lebih kuat, dan lebih tenang. Kekuatan sejati bukan di tangan yang menghantam, tapi di hati yang tetap lembut meski dihancurkan. Kamu menjadi tak terkalahkan, bukan karena kamu menang melawan mereka, tapi karena kamu menang melawan dirimu sendiri. Di dunia ini, kamu nggak bisa menghindari rasa sakit, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu berdiri di atas rasa sakit itu. Aku tidak membalas, aku berubah, aku tidak menjadi keras, aku menjadi lebih kuat. Aku tidak menjadi seperti mereka, aku menjadi diriku sendiri yang tak bisa dihancurkan lagi. Dan kamu juga bisa. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu sudah siap memulai perjalanan baru. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyembuhkan diri dan jadi versi terbaik dari dirimu. Subscribe channel ini kalau kamu butuh tempat untuk pulang. Tempat di mana luka nggak dihakimi, tapi dipahami. Tempat di mana kita semua belajar pelan-pelan untuk jadi kuat tanpa jadi keras. Akhir kata, jangan takut berubah karena luka. Karena kadang, luka yang paling dalam akan membawamu ke versi dirimu yang paling tak terkalahkan. Dan malam ini, kamu sudah melangkah ke sana.